waktu itu saya dinas, nggak lama ada penumpang datang ke kereta makan nanyain rokok Kak. Karena kan memang kalau misalnya rokok kan itu kita tidak diperbolehkan ya di dalam kereta. Jadi ya saya kira itu unik aja kan. Ada beberapa penumpang yang mungkin setiap kita dinas ya bertemu dengan kita para pramugari selalu menanyakan nomor WA atau nama IG-nya. Kadang banyak juga, nggak banyak juga minta foto bareng sih Kak. Halo ladies, perkenalkan namaku Nur Krima Pidianti. Aku biasa dipanggil Ikrima, usia aku 20 tahun dan sekarang aku berprofesi sebagai prami di KAI Services. Aku kerja di sini baru 7 bulan, kebetulan baru masuk bulan Desember kemarin. Saya berkeinginan menjadi pramugari KAI itu dari 2020 ya Kak. Dimana tuh saya sedang melakukan perjalanan keluar kota kan, melihat pramugari kereta kayak di atas kereta tuh melayaninya dengan baik, kayak nggak jauh beda lah sama pesawat. Ketemu dengan orang baru justru lebih kayak, apalagi melayani penumpang itu adalah passion saya suka banget melayani. Apalagi kalau misalnya bertemu orang baru ya. Background aku dulunya SMK Tata Boga. Jadi di bidang pelayanan dari sejak SMK sih Kak. Gak harus cantik dan juga gak harus ganteng juga sih Kak. Yang penting kita harus mempunyai jiwa pelayanan yang baik dan juga good attitude yang paling baik. Untuk awal persiapan dulu sih Kak. Yang paling penting tuh kita mempersiapkan barang-barang kita untuk nanti kita istirahat di mes, seperti bawa baju untuk tidur, kemungkinan bawa sendal ya, mungkin kalau misalnya kita mau makan di luar, sama peralatan mandi untuk kita mandi, dan alat makeup yang paling penting sih Kak. Kalau untuk persiapan kayak gitu kita sejam sebelum, 2 jam sebelum keberangkatan kita udah harus rapih, karena sejam sebelum keberangkatan kita sudah ada di kereta. Kalau lagi off duty atau turun dinas ya kita sebutnya, biasanya kita ke mes sih Kak untuk istirahat. Dan sebelum istirahat itu biasanya kita ngumpul-ngumpul bareng kru kita yang satu dinasan. Terus nggak lupa juga buat sarapan sih Kak, sarapan di luar sambil cerita-cerita lah atau apa tadi dinas kayak gimana, keseruannya. Terus telepon keluarga atau teman, gitu aja sih Kak. Abis itu balik ke mes istirahat. Untuk tugas pramugari itu seperti kayak kita boarding, melakukan pelayanan di dalam kereta, lalu mempersiapkan makanan minuman untuk para penumpang yang ingin membeli makanan atau minuman di atas kereta. Biasanya gitu sih Kak. Dan jangan lupa kita membagikan hall ticket yang sekarang udah bisa yang dapat di kereta. Jadi setiap kita mau dinas, kita selalu dikasih yang namanya target oleh perusahaan. Jadi caranya itu dengan cara kita berjualan di atas kereta menggunakan troli. Kita berjualan minuman, makanan yang disediakan oleh perusahaan Kak. Yang paling menantang itu kita membawa baki ya Kak ke rangkaian penumpang. Justru kan itu kan gak ringan ya, itu tuh berat. Apalagi kalau misalnya kita tuh bawa aqua atau mungkin makanan di atas, atau lagi paling bahaya itu kopi Kak. Kita bawa kopi ke penumpang sambil jalan keretanya gitu kan agak sulit ya Kak. Aku sebulan sih baru bisa baru memberanikan diri buat bawa baki di atas kereta. Ada caranya nyimbangin diri aja Kak, soalnya kan itu kan keretanya kan jalan juga ya. Belum lagi kalau misalnya keretanya agak ngebut gitu.
Jadi kita harus seimbang bawa makanan atau enggak minuman kita biar nggak tumpah. Pernah kejadian di salah satu kru kita. Waktu kejadian itu dia dia anak baru ya Kak. Mungkin dia belum menyesuaikan diri lah ya. Terus abis itu nggak lama dia bawa kopi panas tumpah di pas bagian bordes. Karena itu bagian bordes tuh kayak agak goyang-goyang gitu kalau misalnya kereta jalan. Paling lama kita kerja itu 12 jam Kak, misalnya kayak Jalkrem ya. Tapi di jam kerja banyak itu kita kalau misalnya melebihi di atas jam 12 malam, itu biasanya kita istirahat secara bergantian aja sih Kak, sama kru. Tempat khusus dalam gerbong tuh nggak ada, paling kita istirahatnya di kursi secara bergantian aja sih Kak. Jadi kan kita sekalian jaga stand ya, takutnya nanti ada pembeli yang beli. Istirahatnya maksimal 1 jam, habis itu gantian, kan kita krunya ada 5 orang ya. Jadi kalau misalnya istirahat bisa sejam berikutnya, lalu gantian sama kru kitanya satu lagi. Jadi kayak waktu untuk bertemu keluarga itu sedikit sih Kak. Sekali ya ketemu juga besoknya dinner. Paling video call sih Kak, kalau misalnya kita lagi ada waktu senggang di mes, kita nelfon keluarga, video call biasanya. Karena waktu itu saya dinas, nggak lama ada penumpang datang ke kereta makan nanyain rokok Kak. Karena kan memang kalau misalnya rokok kan itu kita tidak diperbolehkan ya di dalam kereta. Jadi ya saya kira tuh unik aja kan, kayak gak banyak penumpang yang kayak gini minta apa sih nanyain rokok gitu, jual rokok gak di dalam kereta, padahal jelas-jelas tidak dibolehkan rokok kan, boleh hanya di stasiun antara, paling itu di luar Kak, di area smoking roomnya. Biasanya dalam rangkaian itu kalau lagi rame ya, itu ada 5 kru yang bertugas. Biasanya kereta Jayakarta ya, Jayakarta Premium. Biasa kalau misalnya hari Jumat atau baliknya Minggu itu rame Kak penumpang. Jadi diharuskan krunya 5 orang. Yang dirasain tuh kita nggak ada rasa capek ya. Mungkin karena timnya kita enak, dapet tim yang asik juga, jadi nggak kerasa juga Kak capeknya. Dibawa enjoy aja lah, happy gitu kan. Walaupun kerasa capek, kita harus tahan. Saya kan demi penumpang juga ya kan, kita mau mengantarkan penumpang ke keluarga. Jadi kita harus kerja juga harus ikhlas. Ada beberapa penumpang yang mungkin setiap kita dinas ya bertemu dengan kita para pramugari selalu menanyakan nomor WA atau nama IG-nya. Kadang banyak juga, nggak banyak juga minta foto bareng sih Kak, ada juga. Mungkin kalau misalnya untuk nomor HP itu kan emang privasi banget ya Kak, jadi kayak aku tuh nggak mau dibilang sombong, jadi kasih aja IG aku, nanti di follow back gitu. Sejauh ini nggak ada sih Kak, saling support malah. Pernah dengar aja sih Kak, kalau ngalamin nggak. Pernah dengar aja katanya nggak banyak kita dari pramugari ini jodohnya itu adalah penumpang, apalagi pengusaha. Kalau menurut aku ya persepsi publik itu yang bilang kita cantik itu nggak sepenuhnya gitu loh Kak. Jadi di balik itu semua kita ada tantangannya. Jadi kayak misalnya kita ada kereta pagi, bangun jam 3 jam sebelum keberangkatan kita harus siap-siap mandi, belum mandi paginya, siap-siap juga barang-barang atau make up juga harus dipersiapkan. Belum juga kalau misalnya fit, tubuh harus ada stamina. Pesan aku sih jangan pantang menyerah ya kita sebagai wanita, apalagi kita sebagai wanita ya, wanita pekerja keras. Tentunya kita harus lebih banyak belajar, semangat juga. Buat ngejar apa yang kita mau, khususnya cita-cita kita.